Hari ini kita akan belajar operasi vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan terusan materi vektor yang bagian pertama, yaitu kita akan mempelajari materi operasi pada vektor. Nah, pada vektor, operasi yang berlaku itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kesamaan dua vektor. Oke, sekarang ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kemarin kan bagian 1 itu kita sudah mempelajari tentang vektor itu apa, kemudian cara menggambar vektor itu bagaimana, kemudian caranya mengetahui posisi atau vektor posisi suatu resultan. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada dua cara penyampaian atau ada dua cara untuk mengetahui penjumlahan ataupun pengurangan vektor, yaitu yang pertama secara geometris. Secara geometris di sini adalah berarti kalian menggunakan sebuah gambar untuk menentukan penjumlahan ataupun pengurangan. Yang pertama, untuk geometris itu ada aturannya yang digunakan untuk mengetahui penjumlahan ataupun pengurangan vektor, yaitu aturan segitiga dan ada aturan jajaran genjang. Nah, contohnya di sini. Di sini ada vektor U. Ada vektor U seperti ini, kemudian ada vektor V. Kalian lihat arahnya. Arahnya U itu ke sini, ini adalah pangkal, ini ujung, V-nya ini adalah pangkal dan ini adalah ujung. Maka U ditambah V adalah titik-titik. Nah, sekarang gini. Kita gambarkan dulu vektor U-nya. Nah, untuk menggambar vektor V-nya ini seperti ini, itu kita ada caranya, yaitu letakkan pangkal V pada ujung U. Nah, ini kan pangkal U dan ini adalah ujung dari U atau vektor U. Maka kita meletakkan pangkal V ini di sini, kemudian kita tarik. Nah, menariknya di sini, ini kan arah panahnya ke sini. Itu juga harus sesuai dengan yang diketahui di soal. Karena apa? Karena kalau arah panahnya sudah ke bawah, nah, misalkan seperti ini, misalkan ini kan vektor V, ini adalah, kalau arah panahnya sudah berlawanan seperti ini menjadi vektor negatif V, seperti itu. Nah, gitu. Kemudian, maka U ditambah V atau vektor U ditambah vektor V, yaitu adalah kita tarik dari garis dari sini ke sini, itu adalah U ditambah V, seperti itu. Kemudian untuk aturan jajaran genjang, nah kita misalkan juga gambarnya seperti ini, masih sama, kemudian vektor V nya juga ini, maka U ditambah V, yaitu ya, kita buat dulu vektor U dan vektor V itu saling menempel seperti ini, pangkalnya itu saling menempel. Nah, kemudian kita buat seperti ini dulu. Nah, kita buat jajaran genjangnya. Ini sejajar dengan yang ini dan ini sejajar dengan yang ini. Nah, kita tarik garis dari tengah-tengah antara vektor U dan vektor V seperti ini. Nah, ini adalah U ditambah V. Nah, gitu. Coba sekarang kita cek misalkan apakah ini gambarnya itu sudah betul atau belum. Kemarin untuk vektor U di sini, vektor U itu mempunyai komponennya, yaitu ini kan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ke atas berarti 1, berarti komponennya adalah 5, 1. Kemudian V di sini komponennya adalah kan ke kanan 1, maka positif, ke atas 1, 2, 3, 4, ke 4. Nah, kalau U ditambah V, kalau kita cari dengan perhitungan yang kemarin Ibu sudah pernah jelaskan, maka kan hasilnya adalah 5, 1 ditambah 1, 4 sama dengan 6,
5 seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah itu sudah betul atau belum. Di sini kan vektor U seperti ini, vektor V seperti ini, maka sesuai dengan aturan segitiga, vektor U ditambah vektor V ya garis ini. Nah, kita lihat di sini. Garis ini sampai sini. Maka berapa ke kanan? 1 2 3 4 5. Vektor U ditambah V sama dengan kan 1 2 3 4 5. Sedang 5 6 sampai sini ya anak-anak, 6. Kemudian ke atasnya 1 2 3 4 ada 5. Nah, 6 5. Jadi vektor U ditambah V, nah itu hasilnya adalah 6 5, kan hasilnya udah sama seperti itu. Itu adalah pengecekannya. Kemudian sekarang untuk pengurangannya. Nah, pengurangannya pun pada operasi vektor itu ada 2 macam untuk secara geometris atau untuk penggambaran, yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajaran genjang. Nah, yang pertama untuk aturan segitiga. Nah, misalkan ada vektor U arahnya seperti ini ke kanan. Kemudian ada vektor V arahnya ini juga ke atas seperti ini. Maka U dikurangi V adalah titik-titik. Nah, di sini. U dikurangi V itu kan sama saja dengan U ditambah dengan negatif V, di mana negatif V ini adalah lawan dari V. Misalkan di sini kan vektor U-nya adalah arahnya ke atas. Maka vektor negatif V yaitu kita tinggal buat saja, tapi kita juga harus memperhatikan untuk besarnya harus sama. Nah, ini harus sejajar, tapi yang berbeda adalah arahnya. Kalau ini vektor V, maka ini vektor negatif V. Ini harus 2 1 2 ke kanan, 1 2 3 4 ke atas. Nah, ini juga sama, ini juga harus ke kanan 2. Maaf, tapi ibu gambarnya ini sedikit melenceng ini. Harusnya sama ya anak-anak, ini harusnya ke sini. 1 2 1 2 3 4. Nah, gitu. Pokoknya untuk misalkan ada vektor V, maka vektor negatif V itu adalah lawannya dan besarannya sama, hanya berbeda arah. Kemudian cara menggambarkan U dikurangi V dari kedua vektor ini yaitu letakkan pangkal negatif V pada ujung U. Nah, kita buat dulu vektor U. Vektor U itu kan yang bertanda biru. Nah, kita letakkan negatif V. Karena tadi panahnya itu ke atas, itu adalah positif V, maka negatif V atau lawannya itu kan arahnya jadi ke bawah seperti ini. Tapi kita juga harus lihat. Sekarang U itu kan tadi koordinatnya adalah 1 2 3 ke kanan, 1 ke atas, negatif 1. Sedangkan V itu adalah 1 2 ke kanan 2, ke atasnya 1 2 3 4. Nah, maka di sini kita gambarnya juga harus sesuai. U-nya kan 3 1, kemudian V-nya adalah 1 2 1 2 3 4. Nah, maka U dikurangi V ya tinggal kita tarik saja dari U ke V. Ingat, arah panahnya juga harus ke sini. Kenapa? Karena U dikurangi V, maka dari pangkal ke ujung gitu. Kemudian untuk aturan jajaran genjang, misalkan di sini vektor U-nya adalah seperti ini. Koordinatnya adalah 3 1. Kemudian vektor V-nya adalah seperti ini. Koordinatnya 2 1 2 3 4 2 4. Maka vektor negatif V ya kebalikannya, besarnya sama tapi arahnya berbeda. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Kita buat dulu vektor U. Nah, karena V-nya ke atas, maka ini jadi vektor V. Nah, nanti tinggal kita buat bentuknya seperti jajaran genjang gitu. Maka U dikurangi V akan bentuknya seperti ini. Nah, kembali lagi untuk yang penjumlahan secara aturan segitiga, intinya kalau kalian mau membuat gambarnya itu dari mana ke mana, kita misalkan ini
vektor U. Vektor U kemudian diikuti oleh vektor V. Nah, U diikuti oleh vektor V, maka itu menjadi U ditambah V. Nah, sedangkan kalau V kemudian dilanjutkan oleh U, maka itu menjadi V ditambah U. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang penjumlahan atau pengurangan vektor secara aljabar. Untuk secara aljabar itu berarti kita menggunakan perhitungan biasa, tidak menggunakan gambar. Nah, mungkin nanti kalian lebih suka memakai aljabar yang ini. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor dapat diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan komponen-komponen yang seletak. Contohnya seperti ini. Diketahui vektor A 3i dikurangi 4j dan vektor B 2i ditambah 10j. Tentukan nilai vektor A ditambah B dan vektor A dikurangi B. Nah, di sini vektor A kita tuliskan dulu menjadi 3 negatif 4. Vektor B kita tuliskan dulu menjadi 2 10. Nah, maka A ditambah B ya tinggal 3 negatif 4 ditambah 2 10 5 6. Sedangkan vektor A dikurangi vektor B ya maka 3 negatif 4 dikurangi 2 10 1 negatif 4 seperti itu aljabar, sangat mudah sekali. Intinya kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan yang seletak, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Nah, sebenarnya penjumlahan pengurangan seperti ini itu nanti kita akan bertemu di kelas 11, itu materi matriks, cuman kelas 10 ini kalian belum diajarkan. Kemudian sekarang soal nomor 2. Diketahui K 0, 2, negatif 3 dan vektor L 3, 1, 4. Tentukan nilai dari ini yang akan ditanyakan. Nah, di sini berbeda dengan soal nomor yang pertama tadi, A itu kan hanya ada 2 komponen seperti ini, sedangkan yang nomor 2 ini ada 3 komponen. Nah, itu perbedaannya ada hanya di ruang saja. Jadi nanti kalian untuk perhitungannya itu ada yang di ruang 2 dan ada yang di ruang 3. Tetapi untuk masalah perhitungannya itu sama saja, konsepnya masih sama. Sekarang kita langsung ke A. Vektor K ditambah vektor L. Nah, berarti 0, 2, negatif 3 ditambah 3, 1, 4. 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3, 2 tambah 1, 3, negatif 3 tambah 4 ya 1. Kemudian sekarang vektor L ditambah vektor K. Nah, berarti tinggal 3, 1, 4 ditambah 0, 2, 3 sama dengan 3, 3. Maaf, ini negatif 3 ya. Ini 1. Nah, itu untuk penjumlahannya. Jadi dari K, vektor K ditambah vektor L dan vektor L ditambah vektor K, kita akan kita akan mendapatkan sebuah sifat dari penjumlahan vektor, yaitu sifat komutatif. K ditambah L akan sama dengan vektor L ditambah vektor K, seperti itu. Sekarang untuk yang B, vektor K dikurangi vektor L. Nah, maka 0, 2, negatif 3 dikurangi 3, 1, 4. Maka hasilnya adalah 0 kurangi 3 ya negatif 3, 2 kurangi 1, 1, negatif 3 kurangi 4 ya negatif 7. Nah, sekarang yang L, vektor L dikurangi vektor K. Maka 3, 1, 4 dikurangi 0, 2, 3. Hasilnya adalah 3, negatif 1, 1. Nah, di sini lihat sama atau tidak. Nah, ternyata berbeda. Maka untuk pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal.
tadi Ibu belum mencontohkan untuk contoh soal yang menjumlahkan ataupun mengurangkan vektor dengan cara geometris, baik secara aturan segitiga ataupun aturan jajaran genjang. Nah, sekarang Ibu contohkan kembali. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada vektor U seperti ini, arahnya seperti ini, dan V arahnya seperti ini. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan vektor U dengan V dengan aturan segitiga dan aturan jajaran genjang. Nah, di sini. Langsung saja. Nah, sekarang untuk membuat U ditambah V, kita tentukan dulu yang hasil penjumlahan. Nah, kita pakai dulu yang aturan segitiga. Dengan aturan segitiga. Maka kita langsung gambarkan saja. Bentar. Nah, kalian di sini untuk belajar di sini siapkan juga penggaris ya anak-anak. Dan kalau bisa sediakan juga ballpoint yang berwarna-warni biar nanti kalian bisa membedakannya. Nah, kita buat dulu yang vektor U, misalkan vektor U. Nah, usahakan juga ukurannya sama, karena kan vektor itu kan besarnya harus sama, tetapi dan arahnya juga harus sama. Nah, ini adalah vektor U. Kemudian vektor V. Nah, kita kan akan mengetahui hasil penjumlahannya dulu. Vektor U di sini. Maka vektor V kan arahnya ke atas. Kalau penjumlahan itu U ditambah V, maka U dilanjutkan oleh V, ya tinggal dibuat seperti ini. Nah, ini kan ke atas. Ini adalah vektor V. Nah, maka U ditambah V ya tinggal kita tarik saja dari ujung sini, dari pangkal ini ke sini. Nah, ini arahnya ke sini. Ini U, vektor U ditambah vektor V, seperti itu. Nah, sekarang dengan aturan jajaran genjang, misalkan jajaran genjang. Nah, sama dengan tadi, kita buat dulu vektor U-nya. Pokoknya yang vektor yang pertama kali disebut itu kita gambarkan terlebih dahulu. Vektor U. Nah, di sini adalah vektor U. Kemudian vektor V. Nah, di sini karena ini kita akan membuat jajaran genjang, tidak boleh juga kita mengubah arahnya. U-nya kan ke sini, V-nya kita buat aja ke sini. Ini adalah vektor V. Nah, kemudian U ditambah V, nah kita buat saja ini, nanti akan menyerupai sebuah jajaran genjang. Aslinya kalau jajaran genjang ini U ditambah V itu akan penjumlahannya itu atau resultan garisnya itu akan diantara dua vektor. Nah, penjumlahannya itu akan di sini, ini U ditambah V. Nah, ini tinggal kita tarik saja garis putus-putus seperti ini. Maaf, ini gambarnya kurang simetris ternyata saya membuatnya. Nah, ini kita tambahkan saja garisnya sampai sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjumlahan dari vektor U ditambah V dengan bentuk jajaran genjang. Nah, kemudian sekarang untuk yang hasil pengurangan. Yang pertama dengan aturan segitiga. Oke, kita buat dulu vektor U. Kita buat dulu vektor U, karena kan yang disebut pertama adalah vektor U. Kemudian U dikurangi V. Nah, saya pakai pensil dulu untuk yang V. Tadi kan U dikurangi V yang akan ditanyakan. Sedangkan di soal V-nya itu kan arahnya ke atas seperti ini. Ini adalah V.
Nah, maka kalau kita buat itu menjadi lawannya dari V atau negatif V, maka kan arahnya harus ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah vektor negatif V. Maka pengurangannya adalah seperti ini, tinggal kita hubungkan saja. Ini adalah vektor U dikurangi vektor V, seperti itu. Kemudian sekarang untuk yang aturan jajaran genjang. Nah, kita gambar dulu vektor U-nya. Kita gambar dulu vektor U. Kemudian vektor V-nya. Nah, kita di sini kan vektor V-nya itu arahnya kan tadi ke atas. Nah, maka kalau mengubah arah, tadi kan vektor V-nya kan bentuknya kan seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan V-nya itu di sini, itu juga sebenarnya boleh. Yang penting besarnya sama dan arahnya juga harus sama. Nah, untuk di sini, untuk aturan jajar genjang, untuk yang pengurangan, maka pengurangannya adalah vektor U ini dikurangi dengan vektor V. Kita buat saja ini arahnya ke sini. Ini berarti negatif V. Nah, kemudian kita buat ini seolah-olah nanti akan membentuk sebuah jajaran genjang. Nah, ini kita buat seperti ini dulu. Ini sama ini harus sejajar dan ini juga harus sejajar. Nah, maka U dikurangi V ya adalah ini. Kan di antara U sama V. Vektor U dikurangi vektor V, seperti itu. Oke, sekarang ke contoh soal yang lain. Nah, di sini perhatikan segi 6 berikut. Nah, di sini ada segi 6 A, B, C, D, E, F dengan titik pusatnya O. Jika vektor AB itu sama dengan U. Nah, ini vektor AB itu adalah U dan vektor BC itu adalah V. Ini misalkan vektor V-nya di sini. Ini kan arahnya ke atas ini. Tentukan vektor AO. Nah, di sini vektor AO yang pertama. Yang ditanyakan adalah vektor AO. Kalian lihat antara BC dengan AO itu kan sejajar. AO itu sejajar dengan BC dan arahnya pun juga sama. AO itu berarti A ke O, BC itu juga B ke C, kan arahnya sama. Maka AO itu sama dengan vektor V, seperti itu. Kemudian sekarang yang B. Yang kita tanyakan adalah CD. Nah, di sini CD. C ke D itu kan seperti ini. Kemudian di sini yang sejajar dengan CD itu ya ada BO, kemudian ada OE juga. Nah, tapi kan mereka belum kita ketahui juga. CD itu sama saja dengan BO, vektor BO, B ke O. Kemudian tadi kita kan sudah menjumpai bahwa AO itu sama dengan BC sama dengan vektor V. Maka vektor BO itu adalah hasil penjumlahan antara BA ditambah dengan AO. Nah, kita lihat ini kan sebuah segitiga ya. Maka BO itu adalah BA, vektor BA ditambah dengan AO.
Nah, vektor BA tadi kan vektor AB itu adalah vektor U, maka vektor BA itu adalah kebalikan dari U, maka ini negatif U. Ditambah vektor AO, kan tadi AO sejajar dengan BC, arahnya pun juga sama, maka di sini adalah vektor V. Nah, bisa kita teruskan, maka vektor V dikurangi U, seperti itu. Sekarang untuk yang C, vektor EF. Nah, vektor EF, kita lihat vektor EF. Vektor EF. Nah, mana yang sejajar dengan EF? EF ternyata sejajar dengan OD. Maka, nah sedangkan OD itu sejajar dengan apa? Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, kita juga harus mencarinya lagi. Vektor EO itu kan sejajar dengan F ke A. Nah, EO itu sejajar dengan F vektor FA, dari F ke A. Padahal kita lihat sekarang vektor FA itu sejajar dengan OB. Nah, vektor FA itu sejajar dengan OB. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau vektor OB atau maaf, kita kan tadi sudah menghitung vektor BO di sini, vektor BO. Nah, vektor BO itu kan tadi hasilnya adalah vektor V dikurangi vektor U. Maka vektor OB ya tinggal kebalikannya, negatif dari vektor V dikurangi vektor U. Maka ini jadinya adalah vektor U dikurangi vektor V. Jadi vektor EO sama dengan vektor FA sama dengan vektor OB sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Oke, sekarang lanjut ke perkalian skalar. Perkalian skalar itu adalah sebuah perkalingan sebuah vektor, baik mau dituliskan dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, ataupun vektor dalam komposisi linier yang dikalikan oleh sebuah bilangan real ataupun bilangan nyata. Nah, itu bilangannya bisa bilangan bulat, bilangan asli, ataupun bilangan pecahan. Nah, K kali U itu sama dengan K kali X1 Y1 sama dengan K kali X1 kali K Y1. Nah, contohnya saja langsung. Diketahui vektor A sama dengan 5 negatif 3, vektor B sama dengan 6 3. Tentukan nilai dari 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Nah, di sini langsung dijawab. Vektor 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Nah, maka jadi 3 kali 5 kali negatif 3 ditambah 2 kali 6 3. Nah, 3 kali 5 15, 3 kali negatif 3 negatif 9 ditambah 2 kali 6 12, 2 kali 3 6. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. 15 tambah 12 ya 27, negatif 9 tambah 6 ya negatif 3. Begitu, selesai. Nah, itu untuk operasi pada vektor. Untuk kesamaan pada vektor, kalian silahkan pelajari sendiri di LKS masing-masing. Ada di situ contoh soalnya juga. Kalau belum bisa tanyakan ke saya. Terima kasih.